Jadi acara ini menurut saya merupakan kesempatan yang sangat bagus dan barangkali cukup langka ya kalau kita selenggarakan di kampus, mengingat bahwa kesadaran publik terhadap ketahanan energi, kebutuhan energi itu masih belum merata. Nah, dengan kegiatan seperti ini kita harapkan masyarakat ya melalui yang hadir pada hari ini ya, itu juga cukup banyak juga dari dunia usaha, itu bisa memberikan istilahnya itu efek sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga kesadaran masalah energi ini penting gitu ya. Apalagi kita memasuki ke era transisi energi. Pengertian transisi energi ini sebenarnya bagi masyarakat itu masih sangat bervariasi. Ada yang menggambarkan bahwa transisi energi ini sebagai satu perubahan drastis untuk meninggalkan energi fosil karena dianggap sebagai energi yang menghasilkan karbon dan kemudian mengakibatkan pemanasan global, dan mereka menganggap bahwa dengan ditinggalkannya energi fosil itu maka urusan sustainability dari alam semesta ini akan aman gitu ya. Namun sebenarnya kita juga ingin memberikan pesan kepada publik bahwa tidak semudah itu untuk bisa melakukan transisi energi, atau mungkin perlu dibedakan transisi energi dengan transformasi energi. Di sini kita bicara mengenai dari hulu ke hilir, bagaimana kita bicara gas juga sebagai salah satu faktor dominan untuk transisi energi, bagaimana kita melihat opportunity untuk mensinergikan hulu dan hilir agar kemudian utilisasi dari gas bumi itu bisa optimal, dan juga mendorong peningkatan gas bumi domestik itu bisa terus ditingkatkan, sehingga terkait dengan akselerasi pertumbuhan itu bisa dicapai 8%. Kemudian bagaimana juga kita bisa mempertahankan ketahanan energi di Indonesia. Itu adalah hal-hal yang sungguh kita semua harapkan bisa berada di rel yang tepat, dan kita semua bertanggung jawab untuk menyelesaikan agenda-agenda pemerintahan seperti itu. Peran BES ya, jadi dalam konteks ini industri energi dan transisi energi itu berkembang sangat cepat. Jadi dari sisi teknologinya, jadi aspek teknis, skema bisnis, dan lain-lainnya terkait dengan industri energi secara khusus transisi energi itu harus diimbangi dengan keberadaan forum alternatif penyelesaian sengketa yang relevan dengan pesatnya perkembangan itu. Disinilah BES berperan. Tentunya sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa, forum arbitrase, BES juga tidak menginginkan kok adanya sengketa di antara para pihak. Tapi sekira itu tidak bisa dihindari, maka BES di situ hadir sebagai forum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang relevan dan bisa menyelesaikan persoalan itu dengan efektif, dengan cepat. Sehingga apa yang diceritakan para pihak mengenai komitmennya atau harapan mereka pada saat membuat kontrak itu bisa tetap tercapai meskipun ada dispute. Tentunya BES mengharapkan, BES berlatar belakang praktisi energi, praktisi hukum energi. Tentunya kita mengharapkan peran serta kampus untuk mengisi hal-hal yang menjadi fundamental atau kaidah-kaidah atau teori-teori hukum yang berlaku dalam proses arbitrase. Untuk itu kerjasama yang BES harapkan ke depan adalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga dapat bekerjasama dengan BES menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk konsultan hukum atau arbiter terkait dengan penyelesaian sengketa energi dan sumber daya mineral. Itu yang paling dekat yang kami harapkan. Fakultas Hukum Universitas Airlangga berkomitmen untuk selalu terdepan dalam mendorong keilmuan di bidang energi. Melalui Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan
yang sekarang bertransformasi menjadi Research Group Energy Law and Sustainability, kami berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, conference, webinar, dan juga diskusi-diskusi dengan para stakeholder terkait dengan pengembangan keilmuan di bidang energi. Pusat Studi Energi Baru dan Terbarukan melalui Research Group kita juga aktif berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Kali ini dengan BASE, Badan Sengketa Arbitrase Energi, dan juga dengan APMET. Kolaborasi kita saat ini ditujukan untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pengembangan keilmuan di bidang transisi energi, khususnya pemanfaatan gas. Dalam rangka membuat kegiatan-kegiatan yang tertujukan untuk pengembangan keilmuan, energi baru terbarukan, dan juga transisi energi di Indonesia. Kami sangat berharap kolaborasi ini dapat dikembangkan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Pusat Studi Energi Baru dan Terbarukan Fakultas Hukum Airlangga mengundang Bapak dan Ibu para stakeholder di bidang energi untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan kami dalam rangka pengembangan keilmuan di bidang transisi energi dan energi baru terbarukan di Indonesia. Salam energi.